Anjir, temennya ada tuh. Halo guys. Anak. Ulang. Apa sih kocak? Yaudah, yaudah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jadi kita di sini itu mau wawancarain petani bebek. Ini lokasinya ada di Google ya guys. Ada di Google ya. Di Kadu Agung tempatnya. Dekat rumah Desri. Desri ini Bebek adalah salah satu spesies burung yang umum dan mudah sekali untuk ditemukan. Hewan tersebut juga sering disebut sebagai waterfowl atau unggas air karena mereka hidup di daerah yang memiliki sungai, kolam, atau danau. Hewan ini merupakan bagian dari famili Anatidae bersama dengan angsa dan itik. Nah, kita lanjut video wawancaranya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau mewawancarai Bapak peternak dari peternak bebek yaitu Bapak Haji Atta. Ya, Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Berapa kali bebek bisa bertelur? Bebek bertelur bukan hitungan hari tetapi hitungan jam. Dalam 26 jam sekali bebek menelur. Hitungan 7 hari dia bisa menghasilkan 6 telur. Ya udah seperti itu. Di umur berapa bebek bertelur, Pak? Bebek bertelur di umur 5 masuk ke 6 bulan. 5 bulan masuk ke 6 bulan. Di umur 7 bulan bebek menelur rata sampai 80%. Misalnya bebek kita ada 100 ekor. Karena hitungan tadi jam, maka dia nggak bisa sampai 100% menelur. Hanya hitungan 80% bertelur. Seperti itu. Baik. kira-kira Bapak ini nggak buat telur asin? Kalau untuk ukuran pembuatan telur asin, kita didihkan air. Setelah mendidih baru dicelupkan garam kasar. Setelah keluar berbusa gitu, kira-kira 15 menit lah dari itu udah hancur, udah keluar busa, baru dipadamkan dan didinginkan. Selanjutnya setelah 1 hari terserah mau pakai abu juga bisa, nggak pakai juga bisa. Nah, setelah dingin baru dicelupkan telur tersebut. Nggak usah dibersihin, nggak masalah, karena setelah misalnya diangkat sudah 10 hari langsung dibersihin, dikonsumsi bisa, langsung dijual bisa. Karena hitungan 10 hari itu telur tidak terlalu asin dan tidak terlalu tawar, jadi sedanglah untuk kita konsumsi seperti itu. Pakan apa sih yang dikasih gitu, kayak berdasarkan apa? Tergantung keadaan di kampung tersebut. Misalnya di kampung ini ada nasi, ada dedak padi, ada limbah jagung, kerupuk dan sebagainya, itu bisa dicampur menjadi satu dengan takaran yang sama. Dan jangan terlalu banyak, dadak halusnya jangan terlalu banyak.
walaupun terlalu lebih dari nasi nggak masalah, karena di sini kebanyakan limbah nasi, jadi telurnya itu maksimal seperti apa yang diharapkan kita. Ya nggak bisa sih seperti misalnya satu hari satu telur, hitungannya begitu 26 jam satu butir. Udah. Gimana sih Pak cara ngerawat bebek dari kecil sampai gede? Kita merawat bebek dari nol baru menetas sampai taruhlah umur 1 bulan. Antara pakan dan minum itu tidak terlalu dekat, jauh, karena kalau terlalu dekat dia becek, mengganggu kena kesehatan anak bebek tersebut. Artinya di awal kita harus menggunakan pemanasan. Nah, kalau bebek agak ringan daripada ayam, dia tidak terlalu butuh pemanasan. Nah, dari awalnya memang butuh pemanasan, selanjutnya tidak. Kalau seperti yang tadi yang dikatakan antara tempat pakan dan tempat minum itu nggak boleh bergandengan, harus jauh. Misalnya di sini tempat pakan, tempat minumnya di sono. Dia habis makan minum, jalan lagi ke sini udah kering kakinya. Gitu. Kalau misalnya besek nanti bulu-bulunya kena kotoran dan menggumpal, kebanyakan tidak tertolong, mati. Jadi situ apalagi miara yang banyak, sangat sulit kalau miara yang banyak. Kita miara 30 ekor aja betul-betul butuh perhatian penuh. Kalau memang tidak diperhatikan dari 0 sampai 30 harinya, kebanyakan korban. Itu. Nah, Bapak pernah pakai teknologi atau mesin gitu nggak Pak? Kalau kita telurnya mencukupi dan kita ada pembeli, misalnya pernah pakai teknologi dengan cara pakai mesin tetas. Pada waktu itu saya bikin sendiri penetesan. Nah, kalau sekarang ini udah banyak dijual belikan di pasar-pasar. Gimana sih cara nentuin harga jual telur bebeknya gitu? Kalau jual harga bebek itu mah udah ada harga pemerintah. Misalnya kalau di sini aja, misalnya di kampung ini udah tahu bahwa jual telur bebek itu 2.500. Nah, itu pun udah diasin. Kalau memangnya lebih dari itu, orang juga banyak tanya, kok si anu mah mahal kan, seperti itu. Orang harga pasaran. Kalau memang produksi telur kita banyak, itu misalnya di atas 300-400 per ekornya, itu kena 1.800 per butirnya. Terus pernah nggak ngalamin kerugian gitu? Kalau misalnya kenapa gitu kerugiannya? Nah, karena kecerobohan dari pemeliharaan itu, ya udah barang tentu rugi. Nah, di kecerobohan itu banyak korban, anak bebek tersebut banyak yang mati gitu. Di situ udah mulai kerugian. Kalau memangnya udah sampai produksi telur gitu, itu kerugiannya cuman dari pakan aja. Kalau misalnya kita aturan pakan oplosan yang nggak sama, itu pun menimbulkan kerugian, karena dia untuk 10 hari berhenti dulu menelur. Kalau misalnya kita punya, taruhlah jangan banyak-banyak, 100 ekor ya, kita tentuin untuk 3 bulan pakan itu dioplos yang sama. Nah, dia di situ nelurnya rapi, bagus gitu, jadi nggak
nggak ompong-ompong lah, taruh begitu. Misalnya presentasenya seimbang. Gitu. Awalnya itu bisa mau ada kemauan mau ternak itu gimana, Pak? Ya mungkin dulu kan pesawahan, di sini banyak pesawahan. Karena tidak ada pesawahan lagi, kita ternak seperti seperti adanya tempat yang ada, misalnya tempat di sini kan nggak bisa digembala lagi kayak dulu. Berarti dipelihara secara bagaimana caranya memelihara bebek. Lama-lama kita punya pengalaman, dan antum pun bisa bertanya, itu pun bukan dari buku, dari pengalaman. Nah, ya dari pengalaman. Sudah selesai ya Ya, pertanyaannya. jadi segitu saja mungkin ya dari yang kita ingin tanyakan. Sudah, makasih ya Pak. Makasih buat Bapak siapa? Pak Haji. Ya, Pak Haji Atta. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita bisa kesini, bisa nanya-nanya. Semoga bebek-bebeknya makin banyak ya Pak. Ya, semoga Usahanya lancar. makin lancar ya, Pak. Bebeknya cuma Iya. ekor. Semoga lebih banyak lagi. Ya, semoga lebih berkembang lagi Pak gitu. Iya, bisa ngegedein. Itu aja. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.